webinar pada siang hari ini, teman-teman boleh silakan bertanya di chat box. Nanti di sesi panel discussion atau sesi Q&A akan kita bahas bersama dengan panelis kita. Oke, baik. Kita akan langsung mulai pada acara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Selamat datang di UMKM Talks. Nama saya Cynthia Lorene, moderator untuk webinar hari ini sekaligus mewakili Karya Nusantara. Karya Nusantara ini adalah sebuah platform yang diluncurkan sebagai langkah turut serta mendukung program pemerintah terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Yang diharapkan ya, ini dapat menjadi satu wadah untuk mendukung dan juga memaksimalkan publikasi, promosi, serta penjualan produk dari pelaku UMK dari seluruh pelosok Nusantara. UMKM Talks ini adalah sebuah webinar yang didedikasikan untuk masyarakat di Indonesia dalam menciptakan sarana bagi para pemilik UMKM, pegiat UMKM, dan juga masyarakat pada umumnya dalam memperdalam wawasan seputar pendirian, pengorganisasian, dan juga pengembangan UMKM, dan juga sebagai wadah berjejaring dalam rangka mengakselerasi UMKM naik kelas. Nah, teman-teman, nggak terasa ya, ini kita kalau misalnya Lebaran udah hamin berapa sih? Kurang lebih hamin 2 minggu ya. Ini teman-teman semua yang di sini udah menyediakan apa aja sih? Sudah menyiapkan apa nih untuk Lebaran? Boleh nih teman-teman sharing di chat box ya. Oke, di sini buat teman-teman, Lebaran apa sih biasanya yang perlu disiapin? Mungkin baju baru atau resep makanan yang nanti akan dimakan bersama keluarga, atau mungkin ada acara-acara tertentu dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang pastinya nanti yang akan dipersiapkan di Lebaran. Tapi nih memang di masa hari-hari raya pastinya ada ya hari-hari yang menguntungkan juga nih bagi para kita pelaku bisnis ya, dan tentunya juga kita akan belajar dalam topik webinar pada siang hari ini, yaitu serba-serbi bisnis menjelang Lebaran. Karena banyak sekali ya pasti yang nanti bisa kita manfaatkan di hari raya ini ya, dan nanti kita akan belajar banyak pada topik webinar pada siang hari ini. Tentu saja nanti kita akan mengulik bisnis apa sih yang potensial menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan juga bagaimana memaksimalkan peluang bisnis yang ada, dan juga bagaimana teknik promosi yang tepat bisnis menjelang Lebaran untuk mendapatkan untung yang maksimal. Wah, keren banget ya topik webinar pada siang hari ini. Sayang banget buat teman-teman kalau hanya ditonton aja, jadi mendingan langsung disiapkan aja buku catatannya ya. Nah, karena kita senang sekali ya sudah hadir bersama panelis dari berbagai pihak. Untuk itu sebelum masuk ke sesi presentasi, izinkan saya nih ingin menyapa satu persatu para panelis kita pada hari ini. Nanti setelah saya sapa, boleh langsung kita mulai ya ke sesi presentasi. Oke, yang baik, yang pertama ya maksudnya. Yang pertama saya ingin menyapa narasumber kita yaitu Pak Dani selaku akun manajer Kartara yang nanti akan mengenalkan apa sih ini Karya Nusantara kepada kita semua. Halo, selamat siang Pak Dani. Oh, belum jadi co-host sebentar ya. Halo Pak Dani. Iya, siang Mbak Cynthia. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja nih Pak. Oh iya, oke. Ya, selamat siang teman-teman semua ya. Mungkin pertama-tama saya ingin berterima kasih ya kepada narasumber kita hari ini. Itu kita ada Pak Medi dan Pak Ahmad ya, yang akan sharing ya tentang ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita bisa tambah ya di wawasan kita gitu. Nah, mungkin dari saya singkat aja ya, saya mungkin ingin sedikit mengenalkan apa itu Kartara kepada teman-teman yang mungkin baru pernah dengar. Oke, mungkin saya langsung share screen aja. Oke, nah teman-teman, jadi mungkin untuk teman-teman yang udah sering ikut UMKM Talks mungkin sudah sering ya mendengarkan presentasi saya tentang Kartara. Jadi mungkin ini untuk bagi teman-teman yang baru ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dani dari Kartara. Jadi
Kartara ini itu merupakan singkatan dari Karya Nusantara. Jadi kita adalah platform e-commerce atau marketplace lokal ya yang dibuat untuk mendukung teman-teman nih dan mendukung program pemerintah terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Jadi harapannya ya sejalan dengan pemerintah bahwa Kartara dapat membantu teman-teman untuk memaksimalkan publikasi, promosi, serta penjualan produk teman-teman UMK ke seluruh pelosok Nusantara. Jadi teman-teman tidak hanya bisa jualan di lingkungan teman-teman saja, ya teman-teman juga bisa berjualan ke customer yang ada di luar daerah. Dan melalui Kartara juga nanti saya akan jelasin bahwa teman-teman juga punya kesempatan untuk berjualan ke pemerintahan, ya berjualan ke government gitu. Oke, nah mungkin pertama saya jelasin dulu bahwa teman-teman yang mendaftar menjadi mitra Kartara itu akan mendapatkan mungkin beberapa benefit dari kita ya. Contohnya satu, kita rutin mengadakan webinar dan pelatihan-pelatihan untuk menambah skillnya teman-teman. Terus yang kedua juga kita rutin membantu mempromosiin mitra kita dan produknya. Jadi setiap minggunya itu kita akan ambil satu produk mitra ya, kita akan bantu review, kita akan bantu promosiin di sosial medianya kita, baik di Instagram, Facebook, di blog kita. Dan tentu saja juga kita akan mengenalkan mitra tersebut ya, mungkin perjalanan si mitra ya, kita juga akan membantu promosiin. Jadi setiap minggu kita akan random ambil satu produk nih. Jadi kita setiap minggunya kita akan bantu promosiin satu mitra dan produknya. Gitu. Oke, nah jadi mungkin teman-teman sudah bisa mulai nangkap bahwa Kartara ini mungkin semacam Tokopedia tapi versi UMKM, versi lokalnya gitu. Jadi seperti marketplace kebanyakan itu kita ada beberapa kategori untuk mengakomodir produk teman-teman nih yang akan dijual di Kartara. Ya, kita ada perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, olahan kuliner, produk kreatif, industri fashion, jasa sampai furniture. Oke, nah ini yang mungkin tadi saya bilang membedakan sedikit bahwa kita ini mungkin ada embel-embel marketplace lokal atau marketplace UMKM. Karena di Kartara yang bisa bergabung menjadi mitra, yang bisa bertransaksi menjual barang melalui platform kita itu hanya terbatas pada kategori usaha mikro dan usaha kecil. Gitu. Jadi UMK yang boleh bergabung. Jadi kita tidak bisa mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar ya, distributor atau mungkin yang sudah punya nama itu mungkin tidak bisa join di Kartara karena kita memang spesial untuk mendukung teman-teman UMK. Nah, untuk produk-produknya juga kita hanya bisa memasukkan produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri. Jadi kita tidak bisa menjual barang, mungkin barang-barang impor ya, barang-barang impor dari luar negeri. Nah, itu kita tidak bisa ditransaksikan di Kartara gitu. Jadi khusus untuk produk-produk dalam negeri. Nah, jadi sebagai tambahan bahwa di Kartara ini kita menyediakan semua fitur-fiturnya itu gratis untuk teman-teman pakai ya. Jadi kita ini termasuk non-profit organization. Nanti kalau apabila teman-teman sudah join menjadi mitra, teman-teman ada transaksi, itu tidak ada yang akan ada yang namanya potongan-potongan, baik itu potongan admin, ya pembagian keuntungan atau segala macamnya itu tidak akan ada di Kartara. Jadi berapa hasil teman-teman jualan di platform ini itu teman-teman akan terima full. Jadi tidak ada benar-benar ini gratis untuk teman-teman pakai gitu. Oke, nah ini kita ada satu program utama ya yang mungkin dapat membantu teman-teman untuk memulai berjualan ke pemerintah. Itu ini sebenarnya program pemerintah ya. Di sini Kartara bertindak sebagai partner atau agregatornya pemerintah lah di program bela pengadaan. Jadi teman-teman mungkin boleh cek program ini bela pengadaan di websitenya itu ada belapengadaan.lkpp.go.id. Jadi di sini itu lebih lengkap ya informasinya terkait dengan program ini. Pada intinya bela pengadaan itu merupakan sebuah market khusus pemerintah. Jadi yang pakai ini itu bukan umum, hanya instansi-instansi atau kantor-kantor pemerintahan. Nah, jadi di sini kalau saya boleh artikan adalah
program pemerintah untuk mendukung UMK Go Digital melalui proses belanja langsung yang bernilai paling tinggi Rp50 juta per transaksi kepada UMK-UMK yang telah tergabung ke dalam marketplace yang telah bekerja sama dengan Bela Pengadaan. Jadi dalam hal ini kita Kartara sebagai salah satu agregatornya Bela Pengadaan, jadi kepada mitra-mitra Kartara itu punya kesempatan untuk masuk menjadi seller di Bela Pengadaan. Gitu. Jadi misalnya di Bela Pengadaan ini nantinya yang akan menjadi pembeli adalah siapa? Yang akan menjadi pembeli adalah seluruh organisasi, instansi, kantor-kantor pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Jadi satu Indonesia nih, kantor-kantor pemerintahan itu akan belanja-belanja untuk kegiatan operasional melalui Bela Pengadaan. Jadi mereka tidak lagi pakai sistem belanja offline, mungkin untuk proyek-proyek, tender, segala macam, itu pelan-pelan akan beralih ke Bela Pengadaan, teman-teman. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk ya menjual barang ke pemerintah, karena yang kita tahu bahwa dana atau budget pemerintah ini kan sangat besar ya, apalagi di saat-saat sekarang di mana pemerintah itu fokus kepada UMK atau usaha kecil. Nah, mungkin tidak semua barang dapat dimasukkan nih di Bela Pengadaan, karena ini kan konsepnya mengarah ke untuk menunjang kegiatan operasional kantor ya. Jadi saat ini itu ada 6 kategori yang bisa diakomodasi. Di sini itu ada transportasi, makanan atau kuliner, kurir, alat tulis kantor, souvenir, sampai furniture. Jadi ada 6 kategori ini yang saat ini bisa kita akomodir di Bela Pengadaan. Jadi untuk teman-teman yang produknya termasuk ke dalam 6 kategori ini itu punya kesempatan untuk mencoba mengikuti program ini gitu. Nah, terakhir mungkin bagi teman-teman baru ini yang sedikit panduan ya untuk cara menjadi mitra di Kartara ya, teman-teman boleh kunjungi website Kartara itu di karyanusantara.id. Nanti pada bagian header-nya, pada bagian kiri atas ada pilihan menjadi mitra UMK. Nah, teman-teman tinggal klik aja, nanti akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Nah, ya teman-teman cukup mengisi sedikit data ya, data diri, data usaha, tinggal klik tombol daftar. Nanti kalau misalnya sudah, teman-teman sudah bisa login nih, pakai email, pakai password yang telah di-set ya, teman-teman sudah bisa login ke profil atau akun masing-masing, itu teman-teman sudah bisa langsung pakai seluruh fitur Kartara. Teman-teman sudah bisa input setting toko ya, teman-teman sudah bisa input barang-barang yang ingin dijual di Kartara. Terus apabila teman-teman tertarik menjadi penjual di Bela Pengadaan, teman-teman sudah bisa menghubungi kita nih. Nanti kita akan bantu agar produk teman-teman itu bisa tampil atau bisa tayang di Bela Pengadaan sehingga dapat dipesan oleh instansi-instansi yang membutuhkan gitu. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena saya ada jadwal lain. Mungkin apabila ada pertanyaan tentang Kartara maupun Bela Pengadaan, mungkin nanti bisa bantu disampaikan ke Mbak Cynthia. Nanti mungkin kita kalau bisa saya akan langsung bantu jawab. Saya akan hubungi kepada si penanya untuk bantu jawab pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Cynthia. Saya kembalikan. Oke, tadi kita sudah berkenalan langsung nih ya dengan Karya Nusantara. Nah, buat teman-teman semua, jikalau masih ada pertanyaan nih mengenai topik Karya Nusantara atau pengenalan di Karya Nusantara, teman-teman boleh nanti kunjungi website kita di karyanusantara.id atau teman-teman boleh nanti follow nih dan juga ikuti berbagai sosial media kita. Kita ada di Karya Nusantara. Jadi teman-teman tinggal searching aja dan nanti untuk seluruh informasi yang dari Karya Nusantara akan terupdate di sana. Oke deh, dan ini juga tadi sudah di-share ya untuk contact person dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Dani. Nah, selanjutnya juga saya ingin mengenalkan narasumber kita yang kedua.
Oke, wah ini narasumber kedua kita adalah dari Pak Ermedi Sandora, SPT, MSc, MSE, selaku Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perdagangan Perindustrian Kota Bogor. Wah, keren sekali ini ya. Saya ingin mengenalkan beliau terlebih dahulu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi beliau ini memiliki banyak ya riwayat pekerjaan. Saya ingin menyebutkan sedikit saja, yaitu beliau pernah menjadi Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pertanian Kota Bogor dari tahun 2017 sampai 2019, dan juga beliau menjadi Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan juga UMKM Kota Bogor dari tahun 2019 sampai sekarang, dan juga beliau telah menyelesaikan pendidikannya di Graduate School for International Development and Cooperation Hiroshima University. Oke, wah keren sekali nih ya Pak Medi. Kita akan berkenalan secara langsung. Halo, selamat siang Pak Medi. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin buat teman-teman yang di sini sudah penasaran ya, apa sih yang ingin di-sharingkan oleh Pak Medi? Mungkin boleh ya, langsung aja saya serahkan untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Mbak siapa tadi? Lupa. Cynthia. Mbak Cynthia, terima kasih. Kemudian juga Pak Denny ya, Pak Denny. Nah, terus rekan-rekan, kemudian juga rekan-rekan dari narasumber yang lain ya, Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Fauji. Kemudian juga rekan-rekan para pengusaha ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya dalam acara ini. Terima kasih kepada Kartara yang telah mengundang saya untuk bersilaturahim dalam acara webinar ini. Saya sangat senang sekali bisa berkenalan dengan rekan-rekan. Sebelumnya saya perkenalkan tadi sudah ya, saya Medi Sandora ya. Saya di Dinas Koperasi dari 2019, sebelumnya di di PH, kemudian juga di Dispenda, kemudian di pertanian, dan juga dengan istri ya sekarang juga sambil belajar ya bisnis di bidang kuliner, rekan-rekan di bakso tepatnya ya, bakso kemasan dan bakso ada di salah satu destinasi wisata di Kota Bogor. Kemudian juga jual beli mobil, dan sebelumnya juga pernah beberapa kali bisnis ya. Itu sekilas mengenai perkenalan saya. Kemudian saya sesuai dengan permohonan dari Kartara akan sedikit diskusi mengenai serba-serbi nih bisnis menjelang Lebaran. Lanjut. Bisa dilanjut, Mbak. Nah, ini mungkin beberapa bisnis ya menjelang Lebaran ini. Yang pertama tentunya kita berbisnis aneka kue kering, dan tidak hanya kuenya, toplesnya juga bisa menjadi peluang bisnis, berbagai toples unik. Kemudian juga parcel atau hampers Lebaran, kemudian usaha jasa rental mobil dan jasa supir, kemudian usaha cuci dan servis kendaraan, kemudian berbisnis busana muslim, jasa bersih-bersih rumah, kemudian juga menjual berbagai perlengkapan ibadah, jasa kreasi konten Lebaran, berjualan oleh-oleh Lebaran, kemudian bunga, jasa dokumentasi, jasa perawatan wajah atau kecantikan, jasa penitipan hewan, dan ketupat Lebaran. Baik, kita akan diskusi ya atau jabarkan satu persatu. Yang pertama, berbisnis aneka kue kering dan toples unik ya. Lanjut. Jadi menjelang Lebaran tentunya menjadi makanan yang diincar oleh banyak orang ya, rekan-rekan, kue kering ini. Dan ketika bertamu tentunya mereka punya harus sesuatu yang disuguhkan. Jadi peluang ini dapat dijadikan bisnis rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang suka membuat kue atau memiliki resep
yang tersendiri atau usaha ini patut dicoba. Atau kalau bisa tidak membuat sendiri, rekan-rekan juga bisa menjadi reseller atau receiver dari kue kering ini, hasil olahan dari tetangga misalkan, atau hasil olahan dari saudara. Kemudian juga tidak hanya kuenya sendiri, jadi berbagai toples atau tempat dari kuenya ini sendiri bisa menjadi nilai produk dari nilai bisnis dari menjelang Lebaran ini. Kemudian ini bisa pemasaran agar lebih luas bisa melalui media sosial. Terus lanjut, kemudian yang kedua parcel hampers atau hampers Lebaran. Nah ini barusan saja saya baru pulang nih, barusan kita di Dinas Koperasi mengadakan pelatihan ya rekan-rekan, pelatihan membuat hampers. Jadi tadi kurang lebih 35 orang perwakilan dari komunitas UMKM langsung praktek membuat hampers atau parcel. Jadi perbedaannya adalah kalau misalkan hampers itu kan tempatnya dari keranjang. Kalau parcel kan diadopsi dari kata bahasa Inggris, jadi barang-barang dibungkus dalam kertas yang rapi. Nah tadi narasumber dari Ketua ICA, ICA itu Indonesian Chef Association, dan kebetulan beliau juga pelaku bisnis dan kue dan hampers juga, jadi memaparkan beberapa pola dan langsung dipraktekkan. Kemudian setelah itu tadi cara pemasarannya juga diantaranya dengan melalui TikTok marketing yang sekarang lagi lagi happening. Nah ini parcel atau hampers ini memang bisa diisi tidak hanya oleh kue atau kuliner, bisa saja misalkan ada kerajinan, kemudian juga tadi ada yang berusaha di bidang kacamata juga ya, kacamata apapun barang itu bisa dimasukkan sebagai kenang-kenangan ya. Ya walaupun sekarang ASN itu dilarang untuk memberikan atau menerima hampers atau parcel Lebaran ini, tetapi banyak juga kan beberapa perusahaan yang mempunyai kolega yang menghadiahkan parcel hampers Lebaran. Kemudian juga beberapa perorangan kepada temannya, ini merupakan tradisi ya, boleh dikatakan tradisi. Nah ini tentunya menjadi peluang bagi rekan-rekan untuk berbisnis. Lanjut Mbak. Nah ini usaha jasa rental mobil dan jasa supir. Nah tentunya untuk mudik ini memang dibutuhkan kendaraan ya. Apabila ada rekan-rekan misalkan tidak mudik, nah ini bisa menjadi peluang bisnis, tetapi memang harus kehati-hatian. Bahkan beberapa rental mobil mensyaratkan jaminan atau sebelumnya disurvei dulu ya untuk meneliti menjaga hal-hal yang tidak diinginkan untuk agar mobil ini tidak disalahgunakan. Nah, ini tentunya peluangnya sangat besar ya, bisa rental mobilnya saja atau untuk keamanan ya bisa misalkan punya saudara yang bisa nyetir, bisa dengan supirnya, ini bisa lebih aman. Itu kemudian lanjut. Nah ini jadi buka usaha cuci dan kita harus kinclong istilahnya karena ketemu dengan atau penampilan yang prima, ketemu dengan saudara, teman saat Lebaran, tentunya kendaraan juga harus bersih ya. Nah ini beberapa usaha yang sekarang bahkan untuk pelayanan primanya sampai istilahnya kalau misalkan di tempat katakanlah dicuci 35.000. Nah, ada yang sampai pelayanan jemput. Kan kadang-kadang orang udah capek ya, udah ngantor, udah kerja, udah usaha, kemudian malas ya, siap untuk dijemput. Misalkan dijemput ya ditambah dengan ongkos jemputnya sekitar 20, 55 sampai 65 ya. Kemudian kalau misalkan diangkat pakai hidrolik 50 menjadi 70 itu wajar ya, daripada misalkan orang itu mengantarkan langsung, mana ngantri dan sebagainya. Ini memang bentuk pelayanan sekali lagi ya.
Kan sekarang banyak usaha cuci, tetapi kalau misalkan dengan pelayanan yang lebih dibandingkan usaha cuci lain, yaitu bisa menjadi peluang bisnis yang lebih menjanjikan. Kemudian di samping usaha cuci juga tentunya servis kendaraan ya. Ini kalau misalkan lagi mudik, mau mudik, ini antri banget nih servis kendaraan di mana-mana. Ya tentunya dengan apa namanya, sekarang 2 tahun kita di istilahnya tidak boleh mudik, sekarang langsung dibuka keran mudik. Nah ini tentunya banyak apa namanya para pemudik yang setelah 2 tahun tidak mudik. Nah ini mudik ke kampung halamannya. Tentunya ini apa namanya mengakibatkan kemacetan. Nah ini di saat macet ini kendaraan harus prima. Bahkan di tempat-tempat tertentu mungkin nanti kalau misalkan rekan-rekan dilalui jalur mudik bisa saja kerjasama dengan temannya yang ahli dalam servis untuk membuka atau menerima jasa untuk servis. Itu terus lanjut, Mbak. Bisa lanjut, Mbak. Yang kelima itu berbisnis busana muslim. Nah, ini memang setiap tahun ya sudah menjadi apa namanya kebiasaan bahwa Lebaran apa namanya baju baru ya. Nah, ini peluang tidak hanya baju ya rekan-rekan, mungkin dengan peralatan ibadahnya. Nah, ini sangat menjanjikan. Kemudian kalau misalkan tidak punya atau belum punya modal yang cukup, ya rekan-rekan bisa kembali lagi seperti tadi di kue kering menjadi dropshipper atau reseller. Sekarang kan zamannya di marketplace ya, bahkan tidak punya produk pun bisa menjadi apa namanya menjadi peluang bisnis. Terus Mbak, yang keenam jasa bersih-bersih rumah. Ketika Lebaran memang banyak tamu ya ke rumah, tentunya memerlukan penampilan atau kebersihan rumah yang nyaman. Di sisi lain memang asisten rumah tangga kita yang pulang kampung, nah ini menuntut majikan atau si punya rumah untuk apa namanya membutuhkan jasa bersih-bersih menjelang Lebaran. Nah, jasa bersih-bersih ini memang bisa aja apa namanya menyediakan atau mengkoordinir rekan-rekan atau tetangga yang tidak mudik, ayo kita apa namanya kita buka usaha jasa untuk bersih-bersih rumah. Bisa saja mungkin melalui media sosial sekali lagi untuk mempromosikannya. Lanjut, Mbak. Nah, ini menjual berbagai perlengkapan ibadah. Jadi kan apa namanya umat muslim ya dalam Idul Lebaran Idul Adha ini, Lebaran Idul Fitri ini tentunya banyak pendukung-pendukungnya seperti sajadah, kemudian juga mukena, baju koko, kopea. Nah, ini apa namanya sangat dibutuhkan di samping tadi apa namanya baju muslim tadi. Nah, ini bisa saja selain langsung juga bisa dibentuk dalam bidang parcel atau hampers agar lebih menarik. Nah, ini bisa menjangkau bahkan menjangkau dengan pemasaran secara online bisa menjangkau seluruh Indonesia ya. Terus Mbak, nah jasa kreasi konten ucapan Lebaran. Nah ini memang sekarang zamannya konten ya. Kadang kalau istilah bisnis cash is the king, ada lagi sekarang content is the king. Dalam arti konten yang bagus akan menghasilkan atau mengundang orang apa namanya untuk melihat media sosial kita. Bahkan sekarang konten yang bagus, misalkan sekarang kan dengan adanya TikTok, orang bisa istilahnya menjadi artis ya. Asal kontennya itu memang menarik, bisa lucu, kemudian juga bisa memberikan informasi. Nah, ini bisa misalkan apalagi yang ahli dalam bidang desain atau video, nah ini bisa membuka jasa kreasi konten. Nah, kadang juga ada juga ya menjual apa namanya template ya, template misalkan bisa di PowerPoint, yang bisa diganti-ganti sendiri. Nah, itu juga konten-konten ucapan, kemudian konten-konten video yang nanti bisa
pasang di berbagai platform media sosial ya, sesuai dengan segmentasi masing-masing ya. Misalkan kalau misalkan anak muda ya konten Instagram, kemudian juga kalau misalkan agak senior ya mungkin ke Facebook ya. Nah itu di samping konten ucapan juga sekarang video ya yang lebih ini dengan adanya TikTok itu video yang lebih kadang bagaimana cara membuat konten yang bisa FYP for your page. Nah itu juga bisa kreasi-kreasi yang mempunyai keahlian bisa membuka jasa ini. Terus Mbak, berjualan oleh-oleh Lebaran. Nah kadang kan kita istilahnya kalau mudik berkunjung ke kampung kita, misalkan istilahnya kita ke kampung ke Jogja. Nah kadang-kadang teman-teman kan apa di Jogja misalkan bakpia Panto, atau kalau misalkan ke Padang rendang Padang, kemudian juga ke Semarang misalkan ke lumpia. Nah ini bisa menjadi istilahnya peluang bisnis juga. Kita kenal ya sebelumnya ada istilahnya just tip ya, bisnis jasa titipan. Nah ini juga berkembang luas, misalkan seseorang pergi ke suatu daerah. Nah ini bisa di-share juga bagaimana nih, apakah rekan-rekan bisa saya ini lagi pergi ke sini, mau nitip nggak oleh-oleh di daerah ini gitu kan. Nah ini cocok untuk mereka yang sering berpergian. Atau di saat momen Lebaran ini, di samping kita ke kampung halaman kita juga bisa pulangnya istilahnya bisa membeli khas daerah yang kita kunjungi. Kemudian juga nanti bisa kita jual ke rekan-rekan atau saudara-saudara yang lain. Itu kemudian yang ke-10, bunga. Nah ini menjelang Lebaran ya, floris atau tukang bunga juga pasti akan keciprakan keuntungan nih. Biasanya dengan bunga dikirimkan dengan parcel atau kue Lebaran untuk mempercantik dekorasi ruangan keluarga misalkan. Atau jika tidak hanya untuk wisuda atau spesial kasih sayang aja ya, memberikan bunga ini di saat Lebaran sangat menjadi hal yang spesial juga untuk misalkan keluarga, kolega yang kita kenal. Terus lanjut, nah ini jasa dokumentasi ya. Nah, Lebaran merupakan momen ya dengan kita berkumpul dengan keluarga, tentunya ini momen ini jangan dilewatkan ya. Yang mempunyai hobi atau skill fotografi atau videografi ini bisa memanfaatkan momen Lebaran ini, bisa menjalankan jasanya nih. Ya kadang sekarang banyak ya jasa-jasa yang istilahnya momen wisuda, momen apapun, nah itu si fotografernya yang datang ke tempat wisuda, misalkan paket untuk wisuda dengan berbagai pose. Tentunya ini sangat bagus bagi mereka yang hobi fotografi, kemudian juga yang mempunyai kamera. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis. Tentunya dengan skill fotografinya bisa istilahnya membuat foto bagus, kemudian juga bisa mengarahkan ya kepada keluarga momen-momen yang bagus ini. Atau kalau misalkan sekarang banyak ya dengan Lebaran ini banyak dikunjungi tempat-tempat wisata. Nah ini juga bisa misalkan kalau misalkan tidak ada kegiatan bisa di tempat wisata. Bahkan kalau misalkan ada printer bisa langsung dengan printernya di situ. Kemudian juga kalau misalkan tadi pandai untuk mendesain bisa saja. Jadi langsung di situ bisa diprintkan. Bahkan kalau sekarang kan ada langsung ke print kaos atau print mug ya. Jadi orang-orang datang ke suatu tempat itu ada kenangannya langsung bisa dilihat. Kadang-kadang kan sekarang dokumentasi atau foto itu banyak di HP, jangan tidak di print ya. Dengan adanya jasa ini peluang bagi rekan-rekan untuk membuka bisnis ini. Terus jasa perawatan wajah, nah ini banyak ya, bisa istilahnya banyak mengenai wajah, terutama ibu-ibu ya. Nah ini juga banyak, misalkan, nah ini digambar ada untuk istilahnya melentikkan mata atau lash lift, kemudian juga istilahnya untuk memanjangkan bulu mata, extension ya.
Nah ini anak saya terus terang nih sekarang lagi kebanjiran, sekarang juga tidak ada di rumah. Nah ini menjelang 2 minggu menjelang Lebaran, apalagi nanti, nah ini udah penuh nih, 5 menit lagi ya, penuh untuk Anda ngantri. Nah ini menjadi peluang ya. Ini anak saya kemarin hanya kursus berapa minggu ya, sekarang terus-terusan dengan modal yang relatif sedikit, bisa terus menerus. Jadi alhamdulillah ya. Kemudian juga salon atau cukur, itu juga ngantri di mana-mana ya. Nah ini juga istilahnya modalnya nggak terlalu besar, hanya membeli bulu mata, kemudian juga bisa dipanggil ataupun bisa di rumah. Jadi menyediakan kamar yang multifungsi di saat kamar tidur juga bisa, di saat siang bisa disulap menjadi kamar perawatan. Ini peluang bisnisnya. Terus 13, jasa penitipan hewan. Nah ini kadang-kadang menjadi dilema ya bagi penggemar hewan yang punya kucing, anjing, kemudian juga seperti anak saya kemarin mau ke kampung, sedangkan hamster banyak, akhirnya hamster dikasih. Nah ini juga menjadi masalah, bahkan ada yang dititipkan ke tetangga. Nah ini bisa menjadi peluang bisnis, apalagi nanti kerjasama misalkan dengan mahasiswa kedokteran hewan atau koas ya, sambil merawat hewan-hewannya di tempat. Memang harus ada disediakan bermodal paling kandang ya untuk kucing-kucing itu. Terus satu lagi, ketupat Lebaran. Nah ini menjadi tradisi ya, tradisi di mana-mana bahwa ketupat Lebaran menjadi tradisi untuk membuat Lebaran, bisa membuat ketupatnya atau cangkangnya atau dengan isinya. Nah ini di Kota Bogor ada namanya Kampung Ketupat di Cimahpar. Nah ini satu rumah bisa ribuan, bahkan kalau saat Lebaran bisa 3 kali lipat. Misalkan satu hari 1.000, kalau misalkan menjelang Lebaran bisa 3.000 kantong ketupat bisa kejual. Nah ini pemberdayaan masyarakat, ada namanya Pak Dani ya di situ di Cimahpar yang mengkoordinir beberapa ibu-ibu. Nah ini jadi ibu-ibu itu menjual ke Pak Dani menjual ke beberapa pasar. Nah ini mungkin rekan-rekan karena waktu juga ya 15 menit, tadi 5 menit lagi mungkin cukup ya Mbak Cynthia, Mbak Mutiara. Terima kasih, mungkin nanti berkembang dalam diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Medi untuk pemaparan materinya. Tadi kita sudah dikenalkan banyak nih, ternyata banyak banget loh buat teman-teman yang mungkin sambil mencari cuan ya di hari raya. Tadi sudah diberikan solusi nih oleh Pak Medi ya. Oke, nah buat teman-teman yang jika masih ada pertanyaan, boleh banget nih teman-teman langsung dicantumkan aja di chat box. Nah ini udah ada beberapa pertanyaan ya yang sudah disampaikan kepada saya privasi, tapi boleh banget nih buat teman-teman semua, nanti boleh langsung aja di raise hand jika dia ingin bertanya secara langsung kepada Pak Medi ya, karena kapan lagi loh ini kita bisa bertanya ke Pak Medi ya. Oke, nah buat teman-teman juga nih saya ingin ada pemberitahuan karena memang kita untuk pemesanan tiket event kita ini sudah beralih ke aplikasi. Jadi diharapkan buat teman-teman semua boleh nanti teman-teman diinstal aplikasi kita di Keren Indonesia, lalu teman-teman boleh silakan langsung bisa nih untuk memesan tiket event dan juga bisa selalu menyaksikan dan tidak pernah tertinggal dengan acara dari Keren Indonesia. Oke, baik. Wah, sayang sekali ini sepertinya dari Pak Ahmad sedang berhalangan ya. Coba saya mau ingin cek sebentar.
Oke, wah tadi saya sudah diinformasikan nih, ternyata Pak Ahmad nih sedang berhalangan. Jadi nggak apa-apa ya, kita nanti langsung aja untuk masuk ke sesi panel discussion bersama dengan Pak Medi. Oke deh, kalau begitu dari tim boleh dibantu saya dan juga Pak Medi dimasukkan ke dalam spotlight. Boleh dari Oke deh, sip. Kita akan mulai nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya. Oke, kita langsung aja ya Pak Medi untuk kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, ini ada pertanyaan. Peluang bisnis di era Lebaran apakah akan menjadi besar di masa pandemi ini? Oke, menurut perkiraan dari Pak Medi ini bagaimana nih Lebaran di masa pandemi? Mungkin boleh dari Pak Medi langsung menjawab. Ya, baik Mbak. Memang kita mengalami pandemi ya selama 2 tahun ini, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai landai ya. Artinya kita diperbolehkan untuk mudik Lebaran. Ya tentunya tadi beberapa jenis jenis bisnis itu sangat berpeluang di saat pandemi justru. Contohnya misalkan tadi saat Lebaran bisnis jasa kecantikan itu meningkat atau pemesanan meningkat ini. Nah ini juga di saat pandemi kan banyak orang yang istilahnya sulit atau jarang keluar rumah, ya tentunya ini menjadi peluang bagi mereka untuk jasa perawatan, misalkan perawatan facial, kemudian juga tadi perawatan muka dan sebagainya untuk jasa panggilan ke rumah tadi. Seperti anak saya nih sekarang nggak ada di rumah, ini banyak panggilannya nih untuk menjelang Lebaran ini. Kemudian juga di saat pandemi ini memang kita harus memaksimalkan jualan online ya. Jadi sekarang banyak platform apalagi ya. Kemudian juga marketplace juga banyak ya, kita tinggal pilih kemana, tapi memang harus mempunyai istilahnya strategi. Yang pertama mungkin strategi dari foto, nah ini foto sangat penting, kemudian juga perhitungan harga pokok produksi harus lebih detail lagi, karena di marketplace itu istilahnya harga menjadi pembanding, kadang-kadang kan harga yang murah itu dicari, foto yang bagus itu dicari. Nah, kami di Kota Bogor ini pengalaman mungkin ya, telah mendirikan komunitas Bisa Digital Marketing, Mbak. Jadi ini anak-anak muda kita kumpulkan, kemudian juga mereka mendidik anak muda lain untuk nantinya membantu UMKM dalam pemasaran digital. Tadi seperti hari ini saya baru pulang membahas tentang TikTok marketing model gitu. Kemudian juga bagaimana strategi kata kunci untuk istilahnya Wah, sepertinya Pak Medi terlempar nih ya. Oke, kita tunggu sebentar Pak Medinya. Oke, mungkin kita sambil menunggu Pak Medi lagi untuk masuk ke acara kita dan sambil melanjutkan di sesi panel discussion kita pada siang hari ini, aku mau ajak teman-teman ini semua untuk segera install di aplikasi kita, yaitu di Keren Indonesia. Dan tentu saja nanti di Jumat besok ya, besok banget kita juga masih ada UMKM Talks, jadi teman-teman silakan nanti teman-teman bisa regis acara kami besok di aplikasi di Keren Indonesia. Oke, ini Pak Medi sudah mulai masuk kembali. Kita bisa lanjutkan lagi nih untuk pertanyaannya.
Oke, halo Pak. Mohon maaf Mbak, barusan mati listrik nih. Ini apa namanya? HP saya. Oke, nggak apa-apa Pak. Bukan HP, laptop justru yang mati apa namanya baterainya nih. Saya beralih ke HP nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Iya. Jadi memang gitu strateginya di Kota Bogor mendidik anak muda untuk menjadi akselerator bagi UMKM agar lebih melek digital. Jadi kita namakan Desa Digital Marketing Andalan Akselerasi Digital Pemasaran. Nanti memang sangat relevan, Mbak, beberapa bisnis dengan adanya pandemi itu. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya nih dari Pak Medi. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ersa. Oke, halo Pak, saya mau tanya bagaimana nih untuk memanfaatkan momentum Lebaran untuk meningkatkan jumlah penjualan. Oke, berarti ini kondisinya dari Mas Ersa nih udah punya usaha nih, tapi bagaimana nih untuk memanfaatkan momentum Lebaran? Oke, mungkin dari Pak Medi boleh silakan langsung menjawab. Nah, ini momentum Lebaran sangat bagus ya, Mbak. Karena kan mobilitas orang apalagi diperbolehkan mudik, ini sangat bagus untuk berbagai macam jenis usaha nih. Mas Arsan usahanya apa nih kalau boleh tahu nih? Segala usaha memang sangat mungkin ya tadi baju, kemudian juga saya lupa tuh. Kadang-kadang kan kita di perjalanan istilahnya pegel. Nah, itu bisa aja tuh jasa pijat. Nah, itu bisa aja. Nanti makanya jadi kan kalau kita bisnis itu kita harus bisa membaca apa yang menjadi masalah konsumen. Nah, itu kita jawab misalkan tadi jasa cuci mobil. Kadang-kadang kan orang malas ngantri ke tempat cuci. Nah, tambah dengan jasa penjemputannya. Kita tambah misalkan untuk biasanya 50 jadi 70. Orang juga nggak akan keberatan daripada ngantri gitu kan. Makanya kita apalagi lebaran ya, lebaran banyak orang berlalu lalang, itu kan istilahnya traffic adalah pasar ya, pasar konsumen itu kan. Dan kemarin kita 2 tahun pandemi ini sangat menyulitkan ya beberapa UMKM. Nah, kami penelitian di Kota Bogor, Mbak, itu 85% penurunannya rata-rata. Kami ada 58.000 UMKM. Setelah kami survei dengan metode sampling selama pandemi itu 85% penurunannya. Nah, alhamdulillah nih sekarang agak landai. Nah, bersamaan dengan momentum Lebaran ini harus dimanfaatkan oleh rekan-rekan usahawan ya. Itu, Mbak. Nah, kedengaran masih mute, Pak, Mbak Cynthia. Oh iya, sorry. Ya, Ya. jadi ini tadi saya sempat mendengar tadi ya penjelasan dari Pak Medi, ini ada pelatihan-pelatihan ya untuk para pelaku UMKM yang ada di Kota Bogor. Mungkin boleh dijelaskan nih pelatihan-pelatihannya atau mungkin di sini ada teman-teman juga nih yang berdomisili Bogor bisa ikut join ke pelatihannya Pak Medi, boleh silakan. Banyak, Mbak, jadi pelatihan. Jadi kami cenderung tahun 2002 ini pelatihan itu kalau tahun-tahun sebelumnya pelatihan misalkan pelatihan fotografi, pelatihan digital marketing cuma sekali 2 kali. Nah, kami ini tahun ini ada namanya pendampingan terintegrasi UMKM naik kelas yang disingkat PANTAS, Mbak. Jadi kami hanya 2 hari pembekalannya itu semua diajarkan bagaimana misalkan cara menghitung harga pokok produksi, kemudian juga bahkan cara kalau misalkan sekarang menghadapi investor, kemudian juga bisnis kanvasnya, model kanvas. Jadi pesaingnya gimana, peta bisnis kita, kemudian roadmap bisnis kita. Nah, ini hanya 2 hari itu hanya gambaran, hanya pembekalan istilahnya. Selanjutnya didampingi selama 6 bulan. Nah, kami kolaborasi dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kadin, kemudian juga para dosen, akademisi, kemudian juga lembaga pendidikan. Jadi tidak hanya sekali 2 kali, kemudian juga nanti targetnya tahun ini 300, kemudian juga nanti ada kelas kompetisi. Jadi dipilih 100 orang untuk berkompetisi
Kalau misalkan mereka dalam perjalanan pendampingannya bagus, masuk kelas kompetisi, dan ada reward-nya, kerjasama reward dari Kadin. Jadi kami kolaborasi dalam hal ini, tidak hanya kami, Mbak. Kalau kami sendiri kan tidak mungkin, kita kenal dengan istilah kolaborasi pentahelik, ABCGM, akademisi, itu berbagai akademisi ya di universitas di Kota Bogor, kemudian juga bisnis. Nah ini Kadin terutama ya, di naungan Kadin, dan banyak pengusaha di bawahnya. Kemudian komunitas, misalkan komunitas UMKM juga banyak. Kemudian juga komunitas HIPMI, kemudian juga ABC government-nya kami, dan tentunya kegiatan-kegiatan ini disosialisasikan melalui media, misalkan Radar Bogor dan media online lainnya, untuk mendapatkan masukan dari masyarakat apa yang telah dilakukan oleh kami. Kemudian juga untuk menopang pemasaran, kami mempunyai galeri, Mbak. Galeri di salah satu mall di Kota Bogor, di Botani Square, kemudian juga di Dekaranas, Galeri Dekaranas, dan salah satu destinasi wisata di Kota Bogor di Bubulak Tepi Sawah. Ini salah satu upaya kami. Kemudian kami mempunyai mobil, Mbak, mobil keliling yang dinamakan si Merak, Mbak. Merak itu singkatan mobil edar ragam kreasi UMKM. Jadi Merak UMKM itu setiap ada keramaian, apalagi bazar ini, si Merak nggak pernah berhenti, jadi terus hinggap di mana-mana. Jadi di situ ada keramaian, di situ Merak hinggap istilahnya. Ada statement gitu. Itu mungkin, Mbak. Oke, wah ini tertarik banget ya. Jadi buat teman-teman nih yang berdomisili di Bogor, mungkin boleh nih ya, boleh menghubungi Pak Medi kalau tertarik, kalau apakah ada pelatihan dan lain sebagainya, boleh langsung ya nanti tanya-tanya aja ya. Karena ini pastinya dari pelatihan-pelatihan ini penting banget ya buat kita semua, karena ini buka usaha nggak hanya soal buka warung atau buka usaha, buka di sosial media, tapi pasti ada banyak sekali nih teknik-teknik atau skill yang dibutuhkan ya dalam kita membuka usaha seperti itu. Apalagi kita sudah go to digital ya, jadi ini kita harus butuh banyak penyesuaian seperti itu. Maka dari itu tadi kita mendengar ya adanya pelatihan digital marketing dari Pak Medi. Oke Dewa, ini sudah mulai ada pertanyaan lagi nih ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Randy Setiawan. Bagaimana cara menciptakan bisnis jangka panjang dari masa Lebaran agar dapat berlangsung meskipun Lebaran sudah usai ya Pak? Oke, mungkin boleh dibantu jawab dari Pak Medi, boleh silakan. Baik, Kak Randi. Ya, tentunya bisnis ini jangan hanya saat Lebaran saja ya. Harus terus kita lakukan. Memang Lebaran banyak istilahnya traffic, banyak konsumen, tetapi tidak hanya berarti Lebaran, harus terus. Ya, caranya memang misalkan kita misalkan katakanlah tadi nomor 1 berbisnis kue kering. Kue kering memang saat Lebaran banyak, tetapi memang untuk berkesinambungannya tentunya kita harus terus istilahnya mempromosikan produk-produk kita. Jadi istilahnya harus membranding produk kita, kemudian juga memperbesar cakupan pasar kita. Membesar cakupan pasar kita memang ada beberapa cara ya, di samping online tentunya. Juga kita bisa istilahnya memakai reseller atau dropshipper atau sistem keagenan. Tapi memang kalau misalkan sistem ini harus marginnya memang agak spare-nya agak luas, karena kan kita harus berbagi dengan agen atau reseller aja, kan ada tingkatannya. Misalkan kita produsen, kita lari ke agen yang bisa menampung beberapa reseller di bawahnya. Nah, ini menciptakan beberapa reseller juga membantu kita. Kemudian juga yang kedua tentunya kita harus istilahnya mempunyai database konsumen kita. Kalau bisa memang database itu harus terekam di data kita. Tujuannya adalah misalkan katakanlah saya kan berjualan bakso. Nah, ini range pembelinya antara 20-30. Nah, itu 20-35 lah. Nah, 20-35, nah ini kalau misalkan katakanlah menu bakso kita istilahnya itu saja, tentunya bosan kan.
Makanya kita harus variasi, misalkan dengan berbagai toppingnya, kemudian juga dengan apa namanya, dengan misalkan ditambahkan iga dan sebagainya. Itu istilahnya jangan monoton kalau misalkan itu di kuliner. Kemudian juga bisa saja dengan apa namanya, karena kan kalau misalkan konsumen itu puas istilahnya dengan harga yang diberikan, itu bisa menjadi evangelis atau bisa menjadi promotor dari produk kita. Jadi misalkan bakso, saya kan mempunyai nama bakso Chef Iweng nih, sekalian promosi. Wah, bakso Chef Iweng itu kalau saya ininya lebih ke tidak ada pengawet. Jadi itu bakso sehat, jadi tidak mungkin kalau misalkan itu dijajakan di istilahnya kalau misalkan di luar, di suhu luar itu tidak bertahan lama, itu harus dibeku. Nah ini tidak ada pengawet, tidak ada pengenyal. Nah ini cocok untuk mereka yang butuh kesehatan. Memang produk kita itu harus mempunyai istilah segmentasi yang khusus dibandingkan yang lain. Jadi apa namanya, misalkan walaupun itu harganya lebih mahal, tapi kalau misalkan konsumen sudah merasakan enak, puas, nah itu harga tidak menjadi masalah. Jadi istilahnya kemarin para ahli menyebutkan bahwa seseorang membeli itu adalah dari tidak hanya dibandingkan dari harga, tapi dari nilai barang itu sendiri. Kemudian yang kedua dari komunikasi kita. Komunikasi itu bisa saja bisa dari pegawainya, misalkan ramah dalam apa namanya, menservis atau melayani konsumen, atau komunikasi dalam iklan. Misalkan kita memang harus mempunyai budget khusus iklan, bisa itu ads, atau kalaupun tidak juga minimal kita di media sosial kita bahwa kita mempunyai produk misalkan. Jadi komunikasi terus berjalan, komunikasi misalkan secara online atau komunikasi secara open kalau misalkan punya gerai ya pegawai kita atau kitanya sendiri. Kalau misalkan belum punya pegawai itu harus istilahnya ramah lah, ada kelebihan. Jadi tidak hanya harga tetapi nilai dari barang itu. Jadi harga tidak masalah kalau misalkan nilai harga barang memuaskan, apalagi ditunjang dengan pelayanan tadi, pelayanan dan komunikasi. Nah itu konsumen istilahnya akan mengkomunikasikan juga ke rekan-rekannya bahwa ini bagus. Nah itu dengan sendirinya kan produk kita akan laris dan akan berkesinambungan. Itu mungkin Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya nih ya dari Pak Medi. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, apakah pelaku usaha yang masih pemula bisa bersaing dengan pelaku usaha lainnya? Karena pasti banyak orang yang berjualan dengan produk yang sama saat Lebaran. Oke, mungkin boleh dibantu jawab dari Pak Medi, boleh silakan. Jadi pelaku usaha pemula memang jangan kecil hati ya istilahnya untuk terus berusaha, terus semangat. Yang penting kita mempunyai istilahnya planning ya, target misalkan target apa namanya bulan ini walaupun omset katakanlah 1 bulan baru 500 lah katakanlah. Nggak apa-apa, kita jalani terus, kemudian juga sambil kita memang terus proaktif mempromosikan, kemudian juga dari kalau misalkan database itu penting tuh, misalkan database kita pembelinya kisaran umur berapa, kemudian juga hobinya apa. Nah nanti dengan banyaknya ini, ternyata misalkan mereka apa namanya kisarannya sampai 30, berarti kan promosinya lebih gencar di Instagram misalkan. Kalau misalkan agak pembeli kita agak senior ya itu di Facebook. Nah itu memang dari karakteristik konsumen juga menentukan. Kemudian juga targetnya ditentukan, kemudian juga dipetakan istilahnya dipetakan pesaing kita bagaimana, kemudian juga produk kita bagaimana, apakah sudah
istilahnya sudah bisa nggak bersaing dengan harga yang sama misalkan. Itu bisa dilakukan kalau misalkan di bidang kuliner, bisa aja tes case ke teman. Misalkan ini istilahnya dipromokan, nah ini silakan untuk tes bagaimana, apa kekurangannya, minta masukan aja, nggak apa-apa. Minta masukan agar memang jadi istilahnya jangan anti terhadap kritik. Jadi harus terbuka kita untuk kemajuan kita sendiri, usaha kita sendiri memang harus terus kita bangun ya. Itu mungkin, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Budiman. Di pelatihan UMKM Kota Bogor, bagaimana agar pemerataan program bagi seluruh masyarakat yang ada di Kota Bogor? Boleh dijawab, Pak? Ya, baik Pak Budiman. Kami terus berupaya bahwa kue pembangunan ini harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Bogor. Caranya adalah kalau ada pelatihan kami share seluas-luasnya di media sosial dinas kami, kemudian juga kami share di kelurahan, kemudian juga kami batasi bahwa pendaftar diusahakan adalah pendaftar baru yang belum pernah mendapatkan pelatihan dari dinas. Jadi kami seleksi ya dengan 4L, lu lagi. Jadi alhamdulillah ya dengan pola itu terus menerus pelatihan itu berganti-ganti tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Kami kan biasanya share di media sosial, nanti bisa diikuti ya media sosial kami, Dinas KUKM Dagin, Dinko KUKM Dagin _ Kota Bogor, Dinas _ KUKM Dagin _ Kota Bogor. Nah itu IG-nya. Nah itu biasanya di-share berbagai macam kegiatan, misalkan H-14. Terus contohnya nanti setelah Lebaran kami akan mengadakan pendampingan lagi untuk 2 angkatan, masing-masing angkatan 265 ya sekalian, mungkin di antara rekan-rekan yang berdomisili di Kota Bogor. Nah itu bisa mendaftarkan, nanti ada linknya ya. Kami memang lagi bikin flyer sama videonya untuk di-share nantinya. Nah nanti rekan-rekan bisa daftar melalui Bitly itu, link itu nanti kami seleksi, dan memang untuk menunjukkan keseriusan bahwa yang bersangkutan mau didampingi dan yang bersangkutan hadir pada saatnya. Karena kan kemarin ada 3 angkatan kemarin pengalaman, kami tidak melakukan wawancara dan kami tidak melakukan surat perjanjian itu. Banyak yang setelah daftar, setelah alokasikan, itu tidak datang di saatnya. Padahal kami setelah mengeluarkan dana untuk sewa penginapan di hotel, itu menginapkan dua hari itu sebagai pembekalan. Nah, nanti tanggal 1 minggu atau 2 minggu setelah Lebaran ya, tanggal 21 ya kalau nggak salah, Kamis Jumat jatuhnya, kemudian juga minggu depannya lagi. Nah itu tanggal 16-17 Mei-nya kami akan melakukan kalau lebih dari kuota 130 akan melakukan wawancara dan melakukan penandatanganan surat perjanjian bahwa yang bersangkutan akan hadir dan bersedia untuk didampingi selama 6 bulan usahanya. Itu jadi bentuk ini supaya pemerataan terjadi, terus di-share di berbagai platform, Mbak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu dari Gia Fitri, Pak. Ide bisnis lebaran jangka panjang dengan modal yang minim untuk mahasiswa, kira-kira adakah, Pak? Oh, ini bisa dijawab dulu dari Pak Budiman. Informasinya bisa didapat di mana ya, Pak, terkait pertanyaan sebelumnya? Mohon maaf, Pak, masih di mute. Oh ya. Jadi seperti tadi saya katakan, nanti akan di-share di media sosial kami, Mbak, di Dinas _ KUKM Dagin _ Kota Bogor. Jadi kan dinas kami ini baru bergabung dengan perdagangan, sebelumnya Dinas Koperasi dan UMKM. Nah tahun ini bergabung dengan perdagangan dan perindustrian, jadi namanya agak panjang, Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian. Jadi disingkat Diskukm Dagin.
Jadi IG-nya juga dinas underscore di KUKM Dagin underscore Kota Bogor. Jadi biasanya di situ di-share. Kemudian nanti ngisi linknya, link untuk pendaftarannya. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya dari Pak Medi. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, wah ini ada pertanyaan lagi nih, lanjutan dari Pak Budiman. Informasinya bisa didapat di mana ya, Pak? Iya, tadi udah, Pak. Ya, tadi udah ya di media sosial. Oke. Ya. Oke, sip. Kalau begitu kita akan lanjutkan lagi dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya di sesi panel discussion ini. Dari Kak Gia Fitri, ide bisnis lebaran jangka panjang dengan modal yang minim untuk mahasiswa kira-kira adakah Pak? Terima kasih Pak. Oke, mungkin boleh nih dibantu jawab dari Pak Medi, boleh silakan. Ya, kalau bisnis yang minim, yang pertama Mbak bisa menjadi reseller atau dropshipper ya. Dalam artian dropshipper itu sebenarnya tidak mempunyai produk, juga bisa asal kita dengan produsennya tahu dan produsennya itu kita misalkan punya akun ya di media sosial. Kemudian juga nanti kan biasanya ada pilihan kita sebagai dropshipper istilahnya kalau ada pesanan langsung dari produsen ke yang mesennya. Pertama itu berarti kan kita hanya sebagai penghubung. Kemudian yang kedua bisnis-bisnis yang tidak memerlukan modal tempat atau produksi. Contohnya jasa, ini lebih ke jasa. Misalkan jangan jauh-jauh. Anak saya ini kebetulan dia hobi di kecantikan ya. Dia hanya kursus 1,5 juta. Tetapi alhamdulillah sekarang banyak panggilan apalagi menjelang Lebaran ini. Memang dia panggilan atau bisa dia ke rumah. Jadi Mbak bisa menyediakan misalkan tempat di rumah, kamar juga bisa disulap menjadi ruang perawatan. Nanti bisa istilahnya kalau misalkan setelah kursus nih nanti kursus perawatan misalkan melentikan bulu mata, memanjangkan bulu mata, itu bisa di rumah dengan menyulap kamar menjadi ruang perawatan ataupun nanti panggilan tentunya kalau panggilan harus ditambah dengan ongkir seperti barang ya, tapi ini untuk ongkos perjalanannya. Nah itu apalagi ya sebenarnya bisnis-bisnis sekarang itu memang tidak perlu banyak modal, memang asal kita kreativitas, apalagi kalau misalkan Mbak senang desain, nah itu bisa menjadi menyediakan jasa desain konten dan sebagainya, kan sekarang banyak ya dibutuhkan. Atau kadang misalkan Mbak membeli nih, saya pernah membeli template ucapan dalam bentuk PowerPoint. Misalkan ucapan lebaran, template untuk berdagang, itu ada PowerPoint-nya tuh, misalkan beli 200.000. Nah, itu bisa lagi dijual lagi nanti dengan cara sendiri. Misalkan banyak sih cara untuk menjual, tentunya yang lebih untuk menjangkau sih online ya. Dan online pun banyak strateginya ya. Misalkan dengan kalau berbayar memang perlu modal. Tapi organik juga bisa, misalkan sekarang FB kan ada FB Ads tuh. FB Ads, kemudian juga kalaupun berbayar dan dibikin istilahnya iklan-iklan atau video yang membuat orang penasaran atau membuat kata-kata misalkan dari suatu masalah orang sekarang butuh istilahnya penampilan prima nih di saat Lebaran. Bagaimana caranya? Nah, kami mempunyai solusi misalkan perawatan wajah dan sebagainya. Nah, ini kan sekarang banyak. Nah, itu di samping itu juga misalkan ada sekarang skincare. Nah, skincare berbagai macam skincare. Contohnya ada teman saya nih. Teman saya dulu supir di dinas. Tenaga kontrak paling 2 jutaan ya gajinya. Tapi sekarang dia bisnis online skincare. Ini contoh nyata nih. Bisnis online skincare bahkan sekarang bisa ngeredit mobil yang per bulannya 5 juta.
Nah, ini suatu bukti bahwa kalau ditekuni, kebetulan yang bersangkutan itu dulunya di samping supir pemegang medsos dinas. Jadi memang dia hobi di depan HP. Nah, ini yang hobi-hobi untuk di depan HP daripada ngoprek HP tidak tidak mempunyai manfaat ekonomi. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Contohnya ini teman saya ini sekarang alhamdulillah tuh dari bisnis skincare-nya. Nah, ini salah satu contoh ya untuk memanfaatkan online. Itu mungkin Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya dari Pak Medi. Wah, ini nggak berasa ya kita sudah menyelesaikan di sesi panel discussion-nya. Aduh, mohon maaf sekali nih. Ternyata memang mendadak banget Pak Ahmad nih berhalangan hadir. Jadi kita selesai lebih cepat nih jadinya. Tapi mungkin boleh nih dari Pak Medi nih ada closing statement atau ingin menyampaikan sesuatu nih kepada teman-teman yang ada di sini. Boleh silakan. Ya, teman-teman yang baik, bahwa bisnis itu memang tidak instan ya kalau kita maju. Memang awal-awal seperti saya pernah rasakan juga ya, tidak bisa langsung istilahnya langsung terkenal, kita harus sabar. Yang terpenting kita fokus kepada tujuan kita. Kita harus mempunyai target, baik itu target mingguan, bulanan, asal target-target itu misalkan kita omset berapa di bulan depan, strateginya apa untuk mencapai target itu. Kita harus terus konsisten. Kalau kita konsisten dengan dukungan doa, tentunya insya Allah akan memberikan rezeki. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih nih untuk tadi pemaparan materi dan juga Q&A-nya nih oleh Pak Medi. Tadi kita sudah belajar banyak ya dari Pak Medi. Mulai dari rekomendasi apa sih yang bisa kita cari cuan nih di dalam hari untuk menjelang di hari raya ini. Tadi udah diberikan tips-tipsnya juga cara kita membuka usaha dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih tertarik mungkin yang sempat Pak Medi sharingkan ya mengenai pelatihan dan lain sebagainya, boleh banget nanti dikunjungi ke sosial medianya yang sudah di-share ya oleh Pak Medi. Nanti dari teman-teman boleh diikuti terus, dipantengin ya sosial medianya dan jangan lupa untuk di-follow. Oke, mungkin dari Pak Medi boleh mencantumkan sosial media pribadi di chat box agar nanti dari teman-teman bisa nih berkontakkan langsung atau ada yang ingin ditanyakan juga boleh nanti langsung ke Pak Medi aja ya selesai acara. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Medi. Nah, jangan pada live dulu, karena ini kita mau share ya, dari aku mau share next event kita di hari Jumat besok banget ya. Jadi teman-teman silakan regis untuk di event kita di hari Jumat besok, karena kita kan belajar lagi nih ya. Ini seru banget ya, kita sambil menunggu buka puasa, kita belajar dulu ya, agar kita semakin matang nih untuk buka usahanya ya. Oke deh, sip. Dan juga nih saya ingin mengumumkan ya langsung aja ya untuk pemenang best Q&A pada sore hari ini dimenangkan oleh Kak Randy Setiawan. Oke, selamat ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih untuk Kak Randy juga. Nah, kita selanjutnya langsung aja ingin mengumumkan kode OTP. Kode OTP kita adalah 3418. 3418. Mohon nanti langsung diisi kode OTP-nya agar bisa mendapat e-sertifikat. Oke, di akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Kepada Pak Medi, terima kasih. Dan juga kepada Pak Dani tadi ya. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada media partner kita, yaitu dari umkm.tangsel, umkm_Kota Semarang, info umkm.id, UMKM Jabodetabek, UMKM Indonesia, UMKM Naik Kelas, dan juga UMKM Kelas Kota Bogor. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata, dan berharap ya semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar Kartara lainnya, dan tentunya juga ya jangan lupa follow yaitu di Instagram kita yaitu di Karya Nusantara. Dari saya Cynthia Lorene, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. We got it started in the worst way, just by the way you looked at me. God damn, it was a spectacle. We look fucking incredible. Yeah. It was a car crash, two colors, glossy interstate. Red light wasn't the problem, the stop sign drew us deeper in. Chase me out of your bed just to tell me come back, and the signals to make sure they crash your blast out. Tell me when all the worry is ending. It was beautiful. I didn't mean it's cutting Christ right. It's fun, but then you come in light. How could it be alright? Know where you want it. I know it don't feel right, feels right. Goodbyes, just wake up by me. Chase me out of your bed just to tell me come back, and the signals to make sure they crash your blast out. Tell me when all the worry is ending. It was beautiful. Chase me out of your bed just to tell me come back, and the signals to make sure they crash your blast out. Tell me when all the worry is ending. It was beautiful, beautiful. All the bluest makes me want you bad. I can't even tell no more if we ever good or bad anymore. Chase me out of your bed just to tell me come back. Flash shot, tell me when all the war in us ended. It was beautiful. Chase me out of your bed just to tell me come back, and the signals to make sure they crash your blast out. Tell me when all the war in us ended. It was beautiful. You are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe, and in the night I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you make my world light up inside. 어둠이